hidup setiap orang pasti berbeda, dan hal ini dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat ekonomi seseorang. Nah, di Indonesia sendiri, rupanya memiliki masyarakat dengan gaya hidup yang cukup konsumtif, terutama kaum-kaum milenial. Nah, ngomong-ngomong sikap konsumtif, di sini saya akan menyampaikan apa sih sikap konsumtif itu dan apa sih tujuannya kita tahu, serta apa sih pengaruh dari sikap konsumtif terhadap kehidupan kita. Nah, penasaran kan? Tonton terus videonya. Oke, kita mulai dari pengertian sikap konsumtif itu sendiri. Jadi, sikap konsumtif adalah sikap di mana kita sebagai seorang manusia cenderung melakukan konsumsi tiada batas atau membeli barang tanpa perencanaan. Nah, pada dasarnya sifat konsumtif ini didorong bukan berdasarkan dari kebutuhan, tetapi didorong berdasarkan hasrat dan keinginan. Nah, berdasarkan dari pengertian tadi, apakah sudah terbayang bagaimana sikap konsumtif itu? Nah, jadi sikap konsumtif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari individu itu sendiri. Jadi kita emang nggak bisa nyalahin orang lain ya, tapi di sini lebih tentang bagaimana diri kita punya pengendalian diri yang baik atau tidak. Nah, karena sebenarnya semua orang itu butuh pengakuan dari orang lain. Jadi kadang-kadang validasi dari orang lain ini diimplementasikan ke sebuah benda yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi untuk mendapatkan validasi orang lain kita rela untuk mengeluarkan budget untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kemudian faktor lain mungkin bisa dibilang sebagai sifatnya netral ya bagi sebagian orang. Nah, namun berbeda halnya jika orang itu memang sikap konsumtifnya emang udah tinggi gitu ya, yaitu stimulus dari luar, misalkan iklan offline, online, atau kadang-kadang misalkan kita lihat tulisan gede merah atau kuning diskon 50% atau get 2 by 1 gitu ya, get 1 by 2 gitu, apa sih? Gitulah pokoknya. Nah, sebenarnya pola hidup seperti itu harus dihilangkan ya teman-teman, karena apalagi anak muda sekarang yang tidak bisa melihat misalkan di online shop ada baju bagus, termasuk saya juga, ini termasuk tamparan untuk saya juga sih sebenarnya. Terus gak bisa lihat makanan, maunya mau beli aja gitu kan, lapar banget gitu kan kalau lihat makanan kan. Nah, sebenarnya keinginan itu hanya sebuah keinginan gitu kan, bukan sebuah kebutuhan. Nah, bagi anak muda sekarang, marilah rubahlah menjadi hidup yang lebih tertata dan hemat. Nah, namun bagaimana cara kita bisa mengendalikan sifat konsumtif tersebut? Nah, yang pertama adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Namun sebelum kita mengontrol diri kita harus tanya dulu nih ke diri kita sendiri. Secara kognitif kita, secara afeksi kita, dengan penuh kesadaran, kita borosnya di mana gitu. Karena menurut saya boros setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang borosnya di lifestyle terkait baju, tas, sepatu, make up, dan ada orang yang borosnya itu untuk makanan, yang jajannya selalu yang hedon gitu ya, yang makannya di kafe-kafe mahal. Dan ada orang yang borosnya itu untuk beli alat-alat elektronik. Nah, jadi menurut saya borosnya tiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi dengan kita mengetahui kita borosnya di mana, kita bisa menjadi lebih aware terhadap barang yang akan kita beli atau yang akan kita konsumsi. Nah,
Jadi meningkatkan kesan awareness kita dalam konsumsi barang tertentu. Nah, sehingga ini bisa membuat kita melakukan sesuatu yang namanya perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini harus berawal dari startnya dulu nih. Why? Kenapa kita harus merencanakan? Pastinya harus punya mimpi dulu dong. Nah, apa yang apa yang kita citakan di masa depan? Pengen punya rumah, misalkan pengen punya mobil, atau pengen apa gitu yang kalian cita-citakan. Nah, dengan cita-cita atau dream bisa membuat orang merencanakan dengan baik. Nah, planning ini membuat perilaku kita lebih tertata, lebih terbentuk, sehingga membuat kita bisa menganggarkan biaya. Misalkan kita menganggarkan biaya ini untuk beli A, kita menganggarkan biaya ini untuk beli B, sehingga dana yang kita masuk dan kita keluarkan itu lebih tertata, tidak untuk membeli barang yang tidak terencana. Jadi, dream ini bisa mengendalikan sifat konsumtif kita ya teman-teman. Apalagi bagi kaum-kaum milenials nih, yang pastinya punya banyak masa depan, yang punya banyak mimpi di masa depannya. Nah, jadi jika kita sudah terbiasa hidup hemat sejak remaja seperti sekarang, masa depan kita akan lebih tertata karena biasanya hemat itu berdampak pada sistem keuangan kita dalam bagaimana cara kita menata uang. Dan dalam Islam pun juga mengajarkan untuk tidak boros, bener kan? Nah, jadi sebelum kita mengontrol perilaku konsumtif kita perlu sadar dulu nih teman-teman, bahwa jangan-jangan kita membeli sesuatu yang gak kita butuhkan, jangan-jangan kita kurang bahagia nih gitu. Nah, ada loh korelasinya, kalau kita boros sama sesuatu itu bisa jadi karena kita berusaha untuk mencari kebahagiaan. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana manfaat dari bisa mengontrol pola hidup yang tertata dan menghilangkan pola hidup yang konsumtif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.